Ketika konflik pecah di Iran, seluruh dunia ikut tegang. Pasar saham goyah, harga minyak melonjak, dan investor mulai panik. Tapi bagaimana dengan kripto? Apakah aset digital ini bisa bertahan atau justru ikut ambruk? Krisis Iran, apakah kripto masih aman saat dunia memanas? Itulah judul di episode ini. Kita lanjut bro. Apa dampak krisis global terhadap pasar finansial? Krisis seperti ini biasanya memicu flight to safety, orang pindah ke emas, USD atau aset stabil. Jual panik, harga saham dan kripto bisa anjlok. Volatilitas tinggi, pasar jadi emosional. Kripto sering dianggap aset alternatif, tapi masih sangat dipengaruhi sentimen global. Sejarah kripto saat dunia panas. Rusia vs Ukraina, Bitcoin sempat jatuh, tapi kemudian naik karena dianggap aset netral. Konflik Israel-Gaza, investor mulai lirik stablecoin. Krisis inflasi Turki dan Lebanon, warga lokal beralih ke Bitcoin sebagai penyelamat nilai, store of value. Artinya, kripto bisa jatuh di awal krisis, tapi sering pulih cepat karena sifatnya yang tahan sensor dan global. Apakah kripto masih aman? Kelebihan kripto di masa krisis, mandiri dari sistem bank, bisa digunakan lintas batas, tidak bisa dibekukan pemerintah jika disimpan di wallet pribadi. Bitcoin punya supply tetap, anti-inflasi. Tapi perlu diingat, harga kripto tetap sangat volatil. Sentimen investor mudah berubah. Negara bisa memperlakukan regulasi darurat. Bagaimana investor retail harus bersikap? Saran untuk investor kecil, jangan ikut panik. Pasar kripto sering koreksi jangka pendek, tapi pulih jangka panjang. Gunakan strategi DCA, dollar cost averaging. Beli rutin sedikit demi sedikit, pegang aset berkualitas, BTC, ETH, dan stablecoin. Jangan semua dana ditaruh di kripto, diversifikasi. Strategi aman saat gejolak global. Strategi, simpan sebagian di stablecoin. Penjelasan seperti USDT atau USDC untuk stabilitas. Gunakan non-custodial wallet, penjelasan agar tidak tergantung exchange. Strategi, edukasi diri terus, penjelasan krisis sama dengan momen untuk belajar dan bertumbuh. Strategi, jangan FOMO atau food, penjelasan hindari keputusan emosional. Ingat, keamanan bukan soal harga, tapi kendali dan ketahanan mental. Saat dunia memanas, kripto bukan jaminan cuan, tapi bisa jadi jaring pengaman. Asal kamu tahu cara menggunakannya dengan bijak. Jangan masuk pasar dengan panik, masuklah dengan pengetahuan. Karena di dunia yang tak pasti, pengetahuan dan disiplin adalah dua aset paling tahan banting. Penutup dan juga sekaligus pesan waspada. Kripto memang bisa jadi pelindung, tapi pelindung itu hanya berguna jika kamu tahu cara memegangnya. Saat dunia tidak stabil, jangan kejar untung, kejar pemahaman. Karena pasar bisa jatuh, sistem bisa dibatasi, tapi kesadaran dan kendali pribadi adalah aset yang tak tergantikan. Jadi waspada, jangan serahkan masa depan finansialmu pada hype. Serahkan pada disiplin, pengetahuan, dan kesiapan menghadapi krisis. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih.